Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petepang deui sareng Ibu Lisna dina pelajaran Bahasa Sunda kelas 7 nya semester 2. Nah, insyaallah anu bade dibahas ayeuna nyaeta bab 8 tentang pengalaman perjalanan pribadi. Nah, kemarin tugas minggu lalu kelas 7B tapi ya membaca ini contoh teks pengalaman perjalanan pribadi ada di halaman 44 ya. Coba nanti kelas 7A dan C bisa baca kembali halaman 44-45 contoh dari pengalaman perjalanan pribadi. Nah, kita bahas dulu ya apa itu perjalanan pribadi. Nah, pasti kita semua pernah melakukan aktivitas ya. Pasti ya, aktivitas setiap hari itu pasti ada. Itu tentang apa saja? Yang penting aktivitas ya. Aktivitas yang kita lakukan dari suatu ke tempat yang dituju dengan waktu dan jarak tertentu, itu dinamakan perjalanan. Nah, waktu melaksanakan perjalanan tersebut ada yang memakai kendaraan ataupun jalan kaki ya, bebas. Pasti ada ceritanya ya. Pasti ada pengalamannya. Nah, tadi sebelum ke bahasan memahami kata sambung, kita tadi perjalanan ya, pengalaman perjalanan. Jadi setiap orang pasti mempunyai pengalaman tersendiri ya. Baik itu perjalanan menyedihkan atau menyenangkan atau misalkan mengharukan ya. Nah, di situ perjalanannya sama saja ya. Kalau di sini kita membahasnya memakai bahasa Sunda ya. Cuma bahasanya diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Seperti itu ya perjalanan itu. Jadi kita pernah misalkan tidak harus jalan-jalan ya, perjalanan itu tidak harus jalan-jalan ataupun liburan. Masih banyak misalkan perjalanan selama menjadi siswi SMP IT Permata Hati seperti apa selama daring. Nah, itu juga sama ya. Jadi kesan pesannya itu ada ya. Oke, lanjut nih. Lanjut, ini mungkin temanya ke kata sambung. Mungkin seulas ya, kata sambung itu pasti kita sering menemukan ya dalam kalimat atau dalam teks. Pokoknya pasti selalu ada. Nah, seperti apa saja? Kita bahas dulu pakai bahasa Indonesia ya. Jadi menyambungkan kata menjadi kata dan kata sehingga menjadi suatu kalimat. Nah, coba kita apa pengertiannya? Kata penyambung yaitu kata yang gunanya untuk menyambungkan kata atau bagian-bagian kalimat ya. Contoh kecap itu kata ya, kata penyambung itu seperti apa ya dalam bahasa Sunda. Nah, di sini Bu Lisna menuliskannya memakai bahasa Sunda ya. Jeng itu bahasa Indonesianya tuh dan. Sarang itu hampir sama, artinya juga dan. Mungkin persamaan ya, jeng atau sarang itu sama artinya. Sarta itu serta. Tuluy itu artinya lanjut atau teras ya. Tuluy sama teras itu satu arti. Atawa tuh atau. Tapi ya tetap tapi.
saenggeus sesudah, samemeh sebelum, umpama lamun jika, ambeh supaya, sangkan supaya juga, sabab sebab, lantaran dikarenakan, nepika sampai ke, numata yang membuat, nu dan anu itu sama ya, artinya yang, yen itu sebab ya, sebabnya yen. Nah itu ya, itu adalah kata penyambung di dalam bahasa Sunda. Nah sekarang pengalaman perjalanan ya, yang tadi kita bahas. Nah coba kita bikin perjalanan minimal 2 paragraf saja, temanya bebas ya. Pakai bahasa Indonesia boleh tidak? Silahkan boleh. Pakai bahasa Sunda, oh tentu jelas boleh banget. Yang tidak boleh itu tidak mengerjakan sama sekali ya. Silahkan, itu mau temanya bebas, tidak harus searching ke Google, tidak harus. Kita cerita sendiri saja, pasti lebih asik ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa Bu Lisna sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.